Tidak hanya mengganggu, teror Chong Chuli ini sangat meresahkan warga setempat. Pocong ini minta dilepaskan tali pocongnya. Bahkan saking ngerinya, selepas waktu Isya, tidak ada warga yang berani keluar rumah. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam, kisah pocong Chuli yang meresahkan warga Jogja. Bagi kalian yang tinggal di Jogja, khususnya di daerah Demangan, pada tahun 2000 awal pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah Chong Chuli atau pocong Chuli. Chong Chuli adalah sebutan yang diberikan oleh masyarakat setempat kepada sosok pocong yang kala itu melakukan teror dan menggemparkan daerah Demangan yang berlokasi di antara Jalan Gejayan dan Jalan Solo. Tidak hanya mengganggu, teror Chong Chuli ini sangat meresahkan warga setempat. Awal mula cerita ini tidak terlalu jelas dan ada beberapa versi yang beredar. Akan tetapi, menurut Vira, teror Chong Chuli ini berasal dari makam Bethesda. Vira sendiri adalah warga Jogja yang sejak lahir telah tinggal di sana sepanjang hidupnya. Dirinya memang tidak mengalami teror Chong Chuli secara langsung. Namun menurut kabar dari warga sekitar, pada awal tahun 2000 tersebut sempat heboh cerita dari warga Demangan, daerah selatan hingga ujung utara, mengenai kehadiran sosok hantu yang diselimuti kain kafan tersebut. Berdasarkan kabar yang beredar, Chong Chuli adalah arwah penasaran dari seorang warga yang telah meninggal dan dikebumikan di makam Bethesda. Namun naas, ketika proses pemakaman, seorang petugas makam lupa untuk melepaskan tali pocong yang ada di bagian kepala. Dari situlah akhirnya jenazah tersebut dipercaya oleh sebagian warga sebagai hantu Chong Chuli atau pocong Chuli. Chong Chuli sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu pocong jaluk diujuli, yang artinya pocong ini minta dilepaskan tali pocongnya. Bagian yang paling meresahkan warga dari kehadiran sosok Chong Chuli ini adalah teror yang dilakukannya. Beberapa warga menceritakan bahwa pocong Chuli ini menakut-nakuti warga sekitar dengan mengeluarkan suara yang menyeramkan. Chuli, Chuli. Pocong tersebut meminta orang-orang untuk melepaskan tali pocongnya. Karena itulah warga setempat menjuluki hantu ini dengan Chong Chuli atau pocong Chuli. Karena teror tersebut, suasana yang dirasakan oleh warga Demangan saat itu begitu mencekam. Bahkan saking ngerinya, selepas waktu Isya tidak ada warga yang berani keluar rumah dikarenakan rasa takut yang begitu mencekam. Alhasil, untuk beberapa saat kawasan Demangan menjadi sepi di waktu-waktu tertentu, terutama di malam hari, karena teror dari pocong Chuli. Selain meneror warga dengan mengeluarkan suara yang mengerikan, rupanya teror Chong Chuli ini semakin ekstrim. Di saat tengah malam, banyak warga yang mengaku pintu rumahnya diketuk oleh sosok hantu pocong tersebut dan diminta untuk melepas tali pocong yang masih mengikat kepalanya. Tidak tanggung-tanggung, Chong Chuli ini bahkan mengetuk rumah warga satu demi satu hingga menimbulkan keresahan dan ketakutan massal. Namun, menurut sebagian warga yang lain, dijelaskan bahwa pocong tersebut tidak mengetuk semua rumah warga. Chong Chuli cenderung memberikan teror kepada rumah pendatang dan para penjual makanan yang masih buka sampai malam hari. Setelah Chong Chuli melakukan teror setiap malam di seluruh kawasan Demangan, akhirnya tingkat keresahan warga pun memuncak.
Beberapa hari setelah itu, warga memutuskan untuk membongkar kembali makam yang dicurigai sebagai arwah gentayangan Chongculi. Dan benar saja, setelah makam dibongkar, warga melihat tali pocongnya masih terikat. Warga pun langsung melepas ikatan tali yang masih terpasang di kepala si mayit. Setelah melakukan pembongkaran makam dan melepas tali pocongnya, alhasil teror dari pocong culi mulai mereda. Walaupun begitu, hingga saat ini cerita Chongculi masih menyisakan kengerian tersendiri bagi masyarakat asli Demangan. Tak dipungkiri lagi, bagi penduduk asli setempat, teror dari sosok Chongculi tersebut benar-benar menyeramkan. Sekian untuk cerita waktu malam kali ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.